Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Widiantoro dan kembali lagi saya nge-vlog bos. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen ya. Karena like dan subscribe kalian itu membuat aku tambah semangat upload video-video tentang peternakan, tentang kandang sederhanaku yang sedang merintis ternak domba bos. Karena saya merintisnya itu benar-benar dari nol dan dari modal yang sangat minim ya. Mudah-mudahan di kemudian hari saya bisa membangun kandang yang besar dan peternakan saya berhasil bos. Nah, ini dia peternakan saya dan di kandang saya yang sangat-sangat sederhana pembuatannya dengan bambu saja, dengan menggunakan bambu. Nah, ini di kondisi di pagi hari seperti biasa ini masih agak pagi. Karena waktunya domba ini belum makan, jadi domba-dombanya masih santai dan masih tertidur santai, tiduran rabahan. Karena domba di tempat saya ini itu biasa dikasih makan itu sehari 2 kali, pagi dan sore. 3 sebenarnya, itu dengan malamnya itu sekitar jam 7. Ketika saya mengasih makan di pagi hari itu kisaran jam 8, jam 9 itu bos. Nah, ini karena masih terlalu pagi jadi dombanya masih tidur, kasih rabahan. Kalau binatang biasanya itu selalu menggunakan insting ngasih makan. Dikasih makannya biasanya jam berapa yaitu. Nah, ini pasti biasanya kalau saya berdiri seperti ini, kalau sudah datang dombanya itu pada berdiri. Alhamdulillah itu kemarin itu sudah beranak dua, satu. Alhamdulillah di tempat saya sudah mulai produksi. Dari awal saya beternak itu sampai sekarang saya selama kurang lebih 11 bulan sudah menghasilkan 10 ekor dari 4 ekor. Oke. Tuh. Nah, sudah mulai pada bangun karena saya sudah datang. Waktunya makan. Nah, ini setelah Lebaran Idul Fitri biasanya para tukang ngarit atau peternak itu wayai tampil. Waktunya tampil, keluarkan domba-domba kalian atau sapi-sapi kalian buat Idul Adha atau kurban. Nah, biasanya peternak itu mulai mempersiapkan domba-dombanya buat dijual atau dikorbankan. Yang tadinya ngasih makannya ala kadarnya biasanya sekarang di full makan buat para pejantan-pejantan yang mau dijual buat korban. Tuh bos, biasanya triknya seperti itu. Kalau hari-hari biasa dikasih makan standar-standar saja, tapi ketika menjelang Idul Adha itu biasanya sebelum dijual kita gemukan dulu, kurang 3 bulan atau 4 bulan kita gempong full makan biasanya. Dan biasanya pun juga dikasih makan tambahan yang biasanya hanya rumput, itu mungkin bisa dikasih tambahan singkong atau tela atau bekatul itu bos. Biasanya itu buat penggemukan di kandang sederhana, biasanya seperti itu. Terkadang kalau di sini terkadang pun sekarang makanan domba instan juga sudah banyak di toko-toko terdekat, semisal di toko pakan biasanya tersedia makanan konsentrat buat domba.
buat sapi. Nah itu juga menunjang penggemukan tuh bos. Kalau di kandang sini itu buat hanya paling singkong sama bekatunya dibanyakin. Buat pejantan yang mau saya keluarkan itu, jadi sudah gemuk. Nah ini pejantan ini masih kecil, anakan produk kandang saya. Tuh sudah mulai pada bangun. Ini domba-domba lokal, tidak kalah dengan domba impor atau dolper. Domba lokal tidak kalah dengan domba impor atau yang dari luar yang harganya masih mahal karena populasinya masih sedikit. Jadi di sini itu domba-domba impor itu masih mahal daripada buat beli domba impor harganya puluhan juta. Lebih baik kalau saya pribadi buat domba lokalan saja. Mungkin suatu saat kalau domba-domba impor itu sudah harganya turun, sudah pada dikembangbiakan di Indonesia, itu pasti harganya akan turun. Itu sudah pasti. Semahal-mahalnya domba sekarang itu mungkin dolper atau merino atau texel itu harganya itu lumayan. Tapi kalau populasinya sudah banyak itu nggak bakalan mahal. Karena saya bilang seperti itu, kalau domba atau sapi atau iyalah yang di ujung itu buat konsumsi, itu pasti akan larinya ke daging, larinya buat dipotong. Misal kayak domba seperti ini itu lokal atau dolper, itu larinya bakal ke sate, ke tengkleng, ke masakan kuliner. Sekarang kalau dibayangkan, kalau sekarang harga dombanya saja yang impor itu harganya puluhan juta, harga makanannya itu berapa ratus ribu, itu enggak logis. Tuh bos ya, dipersiapkan saja ini karena sudah menjelang Idul Adha. Biasanya itu harga domba itu sudah mulai naik. Dan sapi-sapi saya kasih tahu, sapi-sapi saya sudah kenyang itu. Nah ketika orang harga yang paling bagus itu kalau domba, kambing atau sapi itu harga yang paling bagus menurut saya itu di bulan-bulan Idul Adha bos. Prinsip saya itu bulan Idul Adha itu bulannya para peternak. Murahnya domba di bulan puasa, di bulan Idul Adha buat korban khusus pejantan ya, itu paling mahal di bulan lainnya. Jadi kalau bulan Idul Adha misal ditawar 4 juta, 3 juta setengah, 5 juta, itu kalau nggak dijual, nggak dilepas setelah itu aku pastikan biasanya tidak laku di harga segitu. Murahnya di Idul Adha, sama mahal-mahalnya di bulan biasa, di hari-hari biasa itu, sama mahal-mahalnya di hari-hari biasa itu biasanya harga termurah di bulan Idul Adha bos, menjelang Idul Adha. Ini lahiran dari sini sudah besar, itu juga lahir di sini
Ini itu usia 5 bulan. Ini juga lahir di sini. Ini usia 3 bulan kurang. Nah, ini lahir di kandang orang itu, bos. Ini persiapan Idul Adha. Ceritanya itu ketika seorang laki-laki di usia muda sudah terjun di dunia peternakan atau pengaritan, itu adalah lelaki yang tidak mempermainkan wanita. Tuh. Ya, bos, ini persiapan. Ini saya foto dulu buat profil. Genduk. Opa ya. Ini nanti saya kasih makan. Itu, bos, persiapan. Cukup sekian dan terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Vlognya kali ini segini dulu saja. Itu sudah hamil atau belum? Ini saya dari kemarin saya campur sama pejantan. Ini sudah hamil kurang lebih 2 minggu lagi lah, paling lama itu 1 bulan. Ini melahirkan lagi, punya anak. Mudah-mudahan 2 ekor anak, tapi terlihatnya dari segi ininya 1. Ini sudah mulai. Ini sebenarnya pejantan ini belum siap buat kawin, buat memperbuai. Tuh tidak kalahan sama domba-domba impor. Ini lokal jelek lagi. Jelek bagusnya domba menurut saya itu gemuk, itu aja. Nah, ini panjang. Ini waktunya di ini sebenarnya di sapi. Ya udah, cukup sekian dan terima kasih. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.